Pedang-pedang ini tidak terbayangkan. Jika Anda menghadapi dewa asli yang tertinggi, Anda takut tidak ada yang bisa menghindarinya. Gusi itu tidak mengerikan, asalkan tidak masuk ke dalam pikiran. Semua orang akan mengikutiku, kata pendekar pedang kepada banyak dewa sejati. Setelah itu, dia dengan lembut menginjak pedang panjang di bawah kakinya, dan seluruh orang itu langsung turun dan membanting ke arah bawah. Meskipun tidak ada jejak pedang, pedang akan fokus melindungi dua saudara dan saudari Luojia. Namun, jika kedua saudara dan saudari bahkan tidak bisa melewati tempat itu, tidak ada nilai perlindungan sama sekali. Bagaimanapun, jalan ini sedang turun, krisisnya berat, kekuatan mereka terlalu buruk, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk dekat dengan kerangka. Lebih baik menyematkan harapan Anda pada diri sendiri. Hei! 11 anak yang tersisa seperti pedang juga menukik pedang. Dewa-dewa top lainnya, seperti Nanyuhua dan lainnya, melihat bahwa pedang itu begitu berani, dan tiba-tiba merasa bahwa orang ini heroik dan dapat diandalkan, dan bahwa ia secara alami dapat mengikuti hidupnya. Saudaraku, ayo pergi, kata Luo dengan senyum di mulutnya. Sepertinya dia tidak setuju dengan pedang, jadi dia menambahkan kalimat pada Luo Zeng. Tidak peduli apa yang terjadi, saudaraku hanya bersembunyi di belakangku. Luo Zeng tersenyum sedikit, dan kemudian mengikuti Luo Yan dan didorong. Kecepatan 200 dewa nyata semakin cepat dan lebih cepat. Beberapa dewa top hanya menendang pedang terbang ke samping, membiarkan mereka jatuh bebas dan jatuh. Gingiva itu bersembunyi di tubuh larva, dan selama ada waktu berlalu, mereka menjadi semburan hitam. Pedang di depan pedang meraih sarung di satu tangan dan gagang di satu tangan. Hei! Setiap kali larva pecah terbuka, tangan kanan pedang digerakkan dengan lembut, dan cahaya pedang yang tajam keluar, dan gusi terbelah dua. Pada awalnya, jumlah gusi tidak banyak, setiap kali jaraknya dikurangi 100 kaki, 1 atau 2 gusi akan ditarik keluar. Setelah periode penurunan, jumlah gusi dari larva bertambah, kecepatan pedang semakin cepat dan lebih cepat, dan kadang-kadang akan ada ikan yang hilang. Tetapi anak-anak lain dari keluarga pedang juga akan mengambil keuntungan dari pedang. Melihat anak-anak seperti pedang, mereka sangat galak, dan para dewa sejati yang mengikuti mereka tiba-tiba merasa lega. Tempat ini tidak berbeda. Gusi itu cepat. Bersikap waspada dan aku bisa membunuh mereka. Hei, sudahkah gusi menghilang pada saat ini? Ada dewa dari atas yang mengatakan bahwa semua orang telah menemukan bahwa pedang itu tidak memiliki pedang. Pandangan Luo Zeng menatap larva yang tergantung di dinding gua, dan matanya sedikit berkerut. Tubuh larva ini tidak tahu berapa lama. Karena cacing itu sudah mati, diperkirakan bahwa tubuhnya telah ditelan oleh gusi-gusi itu. Adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa gusi-gusi ini harus disebarkan ke seluruh tubuh larva, dan mustahil untuk tiba-tiba menghilang. Luo Zeng secara alami tidak jelas. Masalahnya dia berpikir, pedang itu juga berpikir. Ini bukan pertama kalinya pedang memasuki tempat ini, gusi bukanlah cacing yang unik di sini. Tetapi mereka ada di seluruh pohon. Sebelum pendekar pedang menduduki Ruomu, gusi sudah tersebar luas. Jika gusi ini memburu pembunuhan besar-besaran, mereka akan membunuh jiwa-jiwa dari pembunuhan berskala besar ini, dan kemudian secara bertahap mengikis tubuh jiwa dan terus berkembang biak di dalam tubuh. Menurut pemahaman pendekar pedang tentang gusi, cacing ini bahkan memiliki kelompok etnis sendiri. Gusi dari kelompok etnis yang berbeda akan saling bertarung dan menggunakan tubuh fisik jiwa sebagai medan perang. Gusi tidak akan keluar sampai setiap bagian dari daging yang parasit ditelan. Di sebelah larva ini, ukuran larva sangat besar, dan diketahui sudah lama mati. Situasi ini tidak benar. Ketika pendekar pedang itu jatuh ribuan kaki jauhnya, tiba-tiba dia mendengar, bip. Refleks yang dikondisikan oleh pedang melihat larva. Hei! Jika epidermis larva dibiarkan terbuka, kecoa hitam ada di permukaan larva busuk. Pada saat ini, semua bakat dapat melihat penampilan asli dari gusi ini. Di bagian belakang gusi hitam coklat, ada lingkaran garis merah, sepasang sayap seperti dua pedang, dan sepasang duri seperti penusuk di kepala gusi, yang merupakan gigi panjang mereka. Gusi ini tidak memulai serangan di tempat pertama. Tetapi wajah banyak dewa sejati sudah putih, dan jumlahnya terlalu banyak. Melihat adegan ini, wajah Jian-Jian tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, dia akhirnya ingat apa yang ada Raja Gusi yang lahir, semuanya, minta lebih banyak kebahagiaan. Gusi itu sendiri tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi Gusi memiliki kebijaksanaan. Cacing kecil ini tidak mengerikan bagi individu, dan jika lebih dari satu, sangat sulit untuk mengatasinya. Jika seorang Raja Gingiva lahir di Gusi dan mengarahkan Gusi itu menjadi bencana. Dalam sejarah, para pendekar pedang telah menghancurkan banyak Raja Gingiva. Setiap kali Raja Gingiva muncul, Raja Pedang itu akan membunuh dan membunuh banyak pendekar pedang. Pedang tidak berharap saat ini dalam pertempuran, akan ada Raja Gingiva. Suara itu baru saja datang dan pergi. Lebih banyak gusi mengebor kasing larva, dan kulit berdiri di atas tubuh yang membusuk tanpa serangan. Com jatuh. Up. Dengan membanting pedang, tidak ada yang ragu, dan mereka semua bergegas dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, semua gusi berubah menjadi pria kulit hitam, dan taji para dewa datang ke puncak. Hei! Setiap permen karet adalah senjata tersembunyi yang mematikan. Mereka berubah menjadi ribuan garis hitam dan langsung menuju para dewa sejati. Hati-hati. Hei! Seorang lelaki tua yang baik baru saja menyuarakan pengingat bahwa lubang darah kecil telah muncul di dahinya. Boom! Setelah bernafas, cahaya biru dan tian di puncak dewa yang sebenarnya tiba-tiba meledak menjadi bola api besar. Tidak ada yang peduli tentang dewa superior yang merusak diri ini. Di bawah kekacauan seperti itu, setiap dewa sejati hanya memiliki kekuatan perlindungan diri, dan hanya bisa menukik ke bawah dan ke bawah. Cahaya ungu di kedalaman Luo Xiaokong semakin dan lebih indah. Dia bisa terbang sebagai dewa. Dia secara alami meninggalkan pedang terbang di kaki dan mengambil tangan Luo Zeng. Ayo. Tidak jauh dari 60 atau 70 tenda hitam,
alisnya yang melengkung sedikit dipelintir. Luo Zeng sudah bersiap untuk tembakan. Busi ini hanya masalah kecepatan. Jika Anda benar-benar ingin membunuh mereka, Anda mungkin tidak bisa hidup dengan mereka. Tetapi dia mendengar sepatah kata pun di mulut Luo. Hancurkan. Biarkan Luo Zeng merasakan adegan aneh terjadi. Taji Busi, seolah-olah mereka mengucapkan kata itu, kehilangan nyawa mereka dan jatuh. Sepanjang proses, Luo Zeng bahkan tidak merasakan fluktuasi energi sedikit pun.